Halo semuanya, aku Nabila. Hari ini di samping aku udah ada UV kamera dan ada beberapa merek sunscreen. Ya, jadi hari ini aku mau ngetes performa sunscreen di bawah UV kamera. Nah, ini adalah video aku yang part 2. Sebelumnya di video aku part 1, aku udah pernah nih bikin kayak gini juga. Aku nguji beberapa merek sunscreen, yaitu ada Biore Aqua Rich, Azarin, Emina, dan ada Garnier. Yang belum nonton video part 1, linknya aku taruh di description box ya. Nah, saat aku bikin yang pertama itu, ternyata banyak banget yang tertarik dan ngerekomendasiin beberapa merek sunscreen untuk dicoba. Akhirnya aku bikin part 2 ini dan aku coba beberapa merek sunscreen. Yang pertama yang paling banyak di request adalah ini. Ini adalah Skin Aqua. Yang kedua adalah Karasan atau Karasun bacanya, aku nggak tahu. Lalu ini aku coba ada satu Madame G, aku penasaran, dan satu lagi adalah Avoskin yang collab sama BLP. Ini sebenarnya dua ini adalah tinted sunscreen ya. Cuma karena ini sama-sama tinted sunscreen, kita coba aja ya. Oke, sama kayak video yang sebelumnya, di sini aku akan coba performa sunscreen di 3 kondisi. Yang pertama saat baru di-apply, yang kedua saat kita udah basuh 3 kali air wudhu, dan yang ketiga ketika sudah dibilas pakai sabun. Oke, sebelum kita mulai untuk ngetes sunscreennya, aku mau coba dulu gimana sih muka kita di bawah sinar UV tanpa sunscreen, tanpa perlindungan apapun. Ini aku udah sedia UV kameranya. Nah, jadi UV kameranya tuh kalau nyala gini, dia di-connect ke handphone. Oke, ini UV kameranya, ini udah nyorot muka aku. Aku akan tunjukin yang tersorotnya pakai kamera handphone ini. Oke. Nah, ini adalah muka aku tanpa sunscreen. Lihat deh, gelap, hitam, cuman hitamnya tuh nggak terlalu pekat ya. Ini berarti kulitnya belum terlindung dari sinar UV. Nah, tadi kan udah muka yang tidak terlindungi sunscreen jika terpapar sinar UV, gimana ya di kamera. Nah, sekarang aku akan apply sunscreennya. Pertama, aku akan pasang Karasan di sisi kanan mukaku, lalu Skin Aqua di sisi kiri mukaku. Nanti kita akan bandingin ya. Oke? Oke, Karasan ini aku belinya yang saset. Ini 8 ml, harganya sekitar 15 ribuan. Oke, cocok untuk yang traveling, nggak mau bawa banyak-banyak. Untuk setengah muka aku akan pasang pakai 1 jari ya. Teksturnya memang lumayan thick ya Karasan ini. Aku sebenarnya lebih suka sunscreen yang lebih ringan. Cuman ya ini oke. Tapi banyak banget yang rekomendasi dan banyak banget yang request untuk aku coba Karasan ini. Aku jadi penasaran. Dan ini tuh di Alfamart aku sering coba lihat. Aku jadi semakin penasaran. Ini agak cukup thick dan agak sulit di blend ya. Oke. Setelah kita pakai separuh, gimana kalau kita coba di bawah kamera UV lagi? Nih, kelihatan nggak sih kalau kita udah pakai separuh tuh yang kena sunscreen bener-bener hitam pekat. Ini yang Karasan ya. Oke, nanti kita akan bandingin ya. Satu lagi aku pakai apa namanya, Skin Aqua. Skin Aqua aku akan pakai 1 jari juga ya. Pasang dulu katanya. Oh, ini teksturnya jauh lebih cair ya. Cair sekali. Oh, udah ringan. Kalau dari teksturnya yang mana ini ya? Oke, kurang. Oke, udah di-apply semuanya. Kita diamin dulu sampai ini menyerap sekitar 10 menit. Abis itu kita tes di bawah UV kamera ya, gimana terlihatnya. Ini muka aku, yang ini pakai Karasan, yang ini pakai Skin Aqua. Kalau nggak di bawah UV kamera terlihat sama ya. Oke, aku udah diamin beberapa waktu sampai ini menyerap sempurna. Dua-duanya udah menyerap. Cuman kalau menurut aku ya, teksturnya yang Skin Aqua ini lebih agak berminyak sebelum dia menyerap. Cuma setelah dia udah nyerap lebih ringan. Kalau Karasan ini emang dia dari awal teksturnya lumayan thick, jadi agak berasa pakai krim, agak berasa pakai sunscreen gitu. Jadi masih ada kayak berasa pakai krimnya, nggak bener-bener ringan gitu. Oke, sekarang kita coba di bawah kamera UV ya. Oke, ini dua-duanya udah terlihat. Bagian sini ini adalah Karasan,
Dan bagian sini adalah Skin Aqua. Skin Aqua ini SPF-nya lebih besar, 50 SPF. Cuma bisa dilihat deh untuk pemakaian satu jari, kayaknya si Karasan lebih hitam, lebih memblok UV gitu nggak sih dibanding dengan Skin Aqua. Lihat Skin Aqua ini. Mungkin ya karena teksturnya encer jadi harus pakainya lebih banyak. I don't know, tapi ini nggak terlalu hitam, kelihatan nggak? Dibanding ini, kan lebih hitam pekat. Kelihatan ya bedanya. Jadi saran aku untuk yang Skin Aqua kalau bisa pakainya lebih banyak. Satu jarinya tuh benar-benar banyak gitu, jangan cuman sedikit. Karena kalau sedikit lihat segini. Oke, kalau dari segi harga, Karasan itu untuk 8 mili harganya sekitar 15.000, sedangkan Skin Aqua untuk 30 mili kalau nggak salah ini ya. Ini 40 gram. Ini 8 gram, ini 8 mili ya, ini 40 gram, ini sekitar 30.000, sangat affordable. Jadi pakainya jangan diirit-irit. Oke, sekarang kita coba kalau dibasuh air wudhu. Oke, aku udah ngebasuh muka pakai air wudhu. Nah, berbeda dengan sebelumnya, di video sebelumnya aku tap-tap pakai tisu kan setelah wudhu. Nah, sekarang aku nggak di tap-tap, jadi masih agak basah. Dan aku lihat tadi tuh yang di bagian Karasan ini kayak ada putih-putihnya gitu loh ketika di itu air, jadi nggak menyerap, bener-bener menyerap sempurna. Cuma kita lihat ya di bawah sinar UV dia gimana. Oke, I put the UV camera on lagi. Bisa lihat bagian yang Karasan masih ada, cuman berkurang dia, tapi masih ada. Sedangkan di bagian yang Skin Aqua ini udah semakin hilang ya, kena air wudhu, dibasuh air 3 kali. Nih, bagian sini Karasan, bagian sini Skin Aqua. Kelihatan kan bedanya gimana? Nah, dari sini kelihatan nggak sih ketika kita apply sunscreen, muka kita tuh terlindungi dari sinar UV. Tahu nggak? Ada satu bagian yang kita lupa lindungin, yaitu adalah mata. Sekarang coba aku pakai kacamata. Ini kacamata aku, lensanya Excellence. Kita lihat ya di bawah sinar UV gimana. Tuh, aku kayak pakai sunglasses, bener-bener terlindungi dari sinar UV. Bener-bener matanya terlindungin dan nggak silau sama sekali. Tadinya tuh berasa silau ya ketika kena sinar UV, sekarang enggak. Nah, nggak semua lensa kacamata itu bisa melindungi mata dari UV. Aku pakai lensa Excellence namanya. Itu bener-bener bisa melindungi mata dari UV, bikin mata jadi lebih adem, lebih nyaman. Dan menurut aku sih lebih nggak gampang kotor dan jernih. Bener-bener kayak nggak pakai kacamata aja rasanya. Ini bisa dicari di optik terdekat ya. Oke, tapi karena aku lagi bikin video sekarang biar jelas, jadi aku lepas kacamata dulu. Oke, sekarang kita akan coba tes yang kedua, yaitu tes dengan kita basuh dan kita sabunin mukanya. Apakah setelah disabunin sunscreen masih ada? Oke, kita cek ya. Oke, aku udah cuci muka. Ini mukanya udah berasa bersih, udah berasa nggak licin-licin lagi karena sunscreennya. Kita coba di kamera UV. Nih, kelihatan nggak sih setelah cuci muka pakai sabun, udah bener-bener hilang sunscreennya. Jadi sunscreennya hilang bersama dengan perasaan licin-licin yang ada di muka. Bukan perasaan kamu ke dia ya. Lihat, jadi ketika udah cuci pakai sabun, sunscreennya udah hilang, bener-bener udah nggak bisa melindungi dari sinar UV lagi. Selanjutnya ada ini adalah tinted sunscreen dari Madame G. Lihat deh, munyil. Aku beli yang kecil karena aku emang cuma pengen buat tes ini doang. Sama ini ada tinted sunscreen juga dari Avoskin featuring BLP. Nah, ini tuh kalau nggak salah harganya lumayan jauh, cuman aku lupa harganya, nanti aku akan tampilin ya. Perbedaan harganya lumayan jauh. Dan mari kita coba.
Pertama aku akan pakai Madame G di sisi sini, sisi kanan. Nanti aku akan pakai BLP Fit Aqua Skin di sisi kiri. Madame G ini aku pakai yang medium. Saya kurang lebih segini lah ya. Ini tuh teksturnya kayak foundation ya. Biasanya anak dong, jadi kalau misalnya ada anak aku ya, dia akan join. Hai sayang. Lihat deh, kayak pakai foundation banget ya. Tapi aku pakai sponge atau semacamnya cuman. Sayang, jangan nangis, anak aku baru bangun. Oke, ini aku udah pakai setengah sisi. Bener-bener kayak pakai foundation ya. Lalu setengah sisi lagi aku akan pakai Aqua Skin. Oke, aku akan pakai Aqua Skin di sisi kiri. Ini aku akan pakai 1 jari juga, kurang lebih. Oke, ini aku udah selesai pakai tinted sunscreennya. Sebenarnya aku nggak bisa bedain ya tinted sunscreen sama BB cream yang ber-SPF tuh bedanya apa, karena mirip-mirip ya. Nah, ini adalah Madame G, lihat deh finishnya. Dia memang lebih cerah karena memang warnanya lebih cerah ya. Ini medium. Nah, ini yang Aqua Skin BLP. Kalau dari finishnya sebenarnya yang Aqua Skin itu lebih terlihat natural. Kelihatan nggak sih? Lebih natural ya. Kalau yang Madame G ini kayak masih lebih cakey gitu loh, dan teksturnya tuh masih berasa ketika dipegang. Kalau ini udah lebih kayak absorbs mungkin ya, kayak lebih nyaman aja. Cuman kita lihat nanti performnya di bawah UV kamera gimana. Kelihatan banget ya warnanya belang. Oke, let's try. Kelihatan nggak sih? Dari coverage-nya sama kalau menurutku. Cuman mungkin dibandingkan dengan sunscreen yang tidak tinted, ini agak kurang ya. Nggak terlalu hitam seperti pakai sunscreen biasa. Coba sekarang kita tes, kita kasih sunscreen ya di beberapa poin aja. Saya pakai karason aja. Kita giniin. Nih, lihat nggak sih bedanya? Tuh yang pakai karasan bener-bener beda. Tuh, ini padahal nggak kelihatan ya. Tapi kalau pakai sunscreen yang non tinted ternyata lebih efektif untuk memblok sinar UV. Oke, sekarang kita ini biarin aja ada garis di sini. Kita basuh pakai air wudhu. Oke, tunggu ya. Oke, ini aku udah basuh pakai air wudhu. Apa namanya, terbasuh sedikit, cuman kalau dari coveringnya sih masih ada ya, masih ada terlihat mengcover muka. Aku nggak tahu istilahnya apa, bukan beauty vlogger, maaf. Oke, dan kalau misalnya kita pakein UV kamera, nggak ada bedanya. Tapi garisnya masih ada, lihat deh. Lebih berkurang kayaknya ya, tapi karena dari awal emang covering terhadap sinar UV-nya, UV blockingnya nggak terlalu setebal sunscreen biasa, jadi nggak kelihatan bedanya. Jadi menurutku ini udah hilang sih, udah nggak mengcover sinar UV lagi. Nah, karena ini juga udah bener-bener hilang ya kelihatannya. Kita tes terakhir ya, kalau misalnya dicuci pakai sabun, tapi feelingku sih bener-bener ya mendingan sunscreen biasa. Oke, aku udah bilas pakai sabun dan sesuai dugaan aku, hilang semuanya. Dari awal sebelum pakai sabun juga udah kayak gini sih, jadi emang covering terhadap UV-nya itu nggak terlalu, perlindungan terhadap UV-nya itu nggak terlalu besar ya. Lihat deh, garis yang tadi yang ada segaris karasan itu hilang karena dibasuh pakai sabun, bukan dibasuh ya, sorry, dicuci. Oke, selesai kita tesnya. Sekarang kita akan tarik kesimpulan nih. Kesimpulannya adalah dibanding pakai tinted sunscreen, lebih baik pakai sunscreen biasa aja, terus dilapis BB cream atau BB cushion atau foundation atau sesuka kalian deh. Yang pasti ternyata
tinted sunscreen nggak seefektif sunscreen biasa. Nah, kalau dari kedua merek ini yang sunscreen biasa tadi, antara Karasan atau Skin Aqua, menurutku ya kalau dari covering terhadap perlindungan terhadap UV lebih oke Skin Aqua, lebih oke Karasan kalau tentang perlindungan terhadap UV. Tapi kalau dari segi harga lebih bagus Skin Aqua. Untuk performnya menurutku nggak jauh berbeda. Cuma kalau misalnya ditanya sunscreen favorit aku yang mana, lebih baik kalian cek di video part 1. Di situ menurutku sunscreennya lebih oke karena itu emang yang biasa aku pakai. Nah, sekian dulu review aku sekarang. Kalau misalnya ada yang punya masukan atau misalnya punya saran, ada request mau coba sunscreen ini dong, merek ini dong, tulis di kolom komen ya. Atau kalau misalnya mau ngetes yang lain, misalnya mau ngetes lotion atau ngetes apa gitu di bawah kamera UV, boleh juga di request di kolom komentar. See you on next video. Thank you for watching. Bye bye.